kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Macam-macam evolusi, kemudian kosmik dan organik itu ini udah ya di depan sini sudah saya tuliskan. Kemudian ada progresif dan regresif. Nah, kalau progresif itu evolusi yang menghasilkan spesies, ya, sekali lagi menghasilkan spesies yang dapat survive, memungkinkan spesies tersebut melanjutkan di kehidupan berikutnya. Jadi masih dapat menghasilkan keturunan yang menghasilkan anak lagi. Sedangkan regresif itu evolusi yang menghasilkan spesies yang tidak dapat melanjutkan kehidupan berikutnya, berarti itu mengalami kepunahan. Ya. Nah, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya perubahan makhluk hidup? Salah satunya adalah pengaruh lingkungan. Ya. Perubahan warna pada kelinci pertama tidak disebabkan karena pengaruh warna makanan terhadap gen warna kelinci, melainkan karena memang kelinci tersebut tidak memiliki enzim yang dapat menguraikan pigmen, jadi tersimpan di dalam lemaknya, ya, warna kuning ini. Kemudian berikutnya adaptasi dan seleksi. Ini yang teorinya siapa? Darwin, ya, seleksi alam. Nah, perubahan lingkungan menyebabkan makhluk hidup tidak adaptif terhadap lingkungan dan terjadi kepunahan. Sedangkan yang adaptif akan tetap hidup. Ini tetap ya, tetap hidup. Contohnya ini kupu-kupu, Wiston pitularia di Inggris. Kalau kita lihat sebelum revolusi industri dan sesudah revolusi industri, bedanya apa sih? Nah, kalau revolusi industri itu kan kalau sudah terjadi industri-industri besar-besaran itu terdapat polusi udara berupa asap, ya, sehingga mengakibatkan langit itu menjadi gelap, ya, dan asap-asap itu menutupi tanaman-tanaman, ya. Nah, lalu apa efeknya? Nah, di sini populasi kupu-kupu yang bersayap cerah sebelum revolusi industri dia bersih gitu ya udaranya. Maka populasinya lebih, yang warna cerah ini lebih banyak dibanding yang bersayap gelap. Lalu yang bersayap gelap ini populasinya lebih kecil. Kebalikannya ketika revolusi industri. Nah, yang cerah ini dia berada di kumpulan yang berwarna hitam. Jadi keadaannya gelap gitu ya. Maka yang cerah itu lebih banyak punah karena dimakan oleh predatornya. Ya, gampang banget dilihat. Sedangkan di sini yang bersayap gelap itu kan dia tersamar tuh, ya, dengan asap-asap yang gelap sehingga dia lebih mampu bertahan hidup, maka populasinya lebih besar, ya, dibandingkan dengan yang bersayap cerah. Berikutnya di halaman 220 ya. Seleksi alam berdasarkan resistensi, ya. Di sini resistensi itu tentang obat-obatan pada organisme, contohnya adalah bakteri salah satunya ya. Tapi saya tambahkan di sini ini ada semacam kamuflase yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, contohnya sebenarnya ini adalah belalang, tapi kan kelihatannya seperti daun yang menempel-menempel di batu-batuan ya, pernah lihat ya kalian mungkin. Tapi ini seperti daun, tapi ini ada kepalanya nih. Nah, ada kepala belalangnya ya. Jadi di lab biologi juga ada sih yang sudah diawetkan ya, bentuknya mirip banget seperti tanaman atau ranting gitu ya, tapi ternyata itu belalang ya. Jadi ini
salah satu upaya untuk adaptasi. Ya, jadi menyamar supaya tidak terseleksi. Nah, kalau seperti ini kan predator juga akan bingung ini daun atau belalang ya. Bahkan mungkin kita sendiri mungkin bingung. Nah, ini kan ini juga kaki nih, kaki belalangnya. Jadi mirip. Nah, ketika resistensi sebelum revolusi antibiotik jumlah populasinya kecil sebab terdesak oleh yang tidak resisten dan yang dominan. Sedangkan yang eh, tidak ada resistensi itu populasinya besar. Nah, setelah adanya antibiotik tetap hidup bahkan resistensi keturunannya meningkat. Ya, ini untuk penggunaan obat-obatan antibiotika. Ya, ini efeknya terhadap keberadaan populasi koloni bakteri. Ya, ketika sudah ada antibiotik sama yang sebelum. Kemudian yang mempengaruhi perubahan lagi adalah seleksi buatan. Ya, seleksi buatan untuk meningkatkan hasil budaya hewan dan tumbuhan ya yang dianggap lebih baik kualitasnya maupun jumlahnya. Dari segi jumlah lebih banyak. Nah, biasanya usaha ini sering diikuti dengan kegiatan persilangan ya. Maka nah di sini ada hasil warna. Masa apelnya separuh hitam, separuh hitam, separuh hijau, separuh merah ya karena ada persilangan. Ya, dilakukan baik misalnya di bidang peternakan, di bidang pertanian. Kalau pertanian seperti ini hasilnya. Kemudian di bidang pertanian lebih banyak sih ya karena untuk menghasilkan varietas yang lebih unggul ya. Kemudian di sini ada semacam kubis liar gitu ya. Kalau di gambar kamu ya, kalau di tempat saya ini contohnya adalah monster liar. Ya, monster liar itu seperti ini. Jadi ada tandan bunganya, ada tunas lateralnya, ada tunas terminalnya. Jadi ini seleksi tiruan. Ya, masih ingat ada beras plastik? Nah, yang waktu pernah menjadi berita trending ya, ditemukannya beras plastik. Nah, itu tiruan. Perkembangan teori evolusi Darwin, perjalanan ke Kepulauan Galapagos ini sebelumnya telah ada tokoh ya yang pernah mengemukakan teori evolusi itu adalah Erasmus Darwin, kakek Charles Darwin. Kemudian Buffon Lamax dan Alfred Wallace. Tetapi Darwin di sini lebih terkenal karena dia menyertakan fakta-fakta yang logis dan sistematis. Maka Charles Darwin lah yang dikenal sebagai bapak teori evolusi. Ya. Bagaimana perjalanannya Darwin itu ke Kepulauan Galapagos. Kalau kalian lihat di peta di halaman 222 ya. Setelah mengadakan pengamatan dan dengan teliti Darwin mengemukakan ternyata di Kepulauan Galapagos itu ada 85 macam jenis burung finch dan yang paling menarik burung itu memiliki paruh yang bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Ya. Karena lingkungan yang berbeda-beda itu, maka burung yang asalnya sama dari Amerika Selatan, ingat ya, asalnya sama nih. Asalnya sama dari Amerika Selatan. Nah, itu nenek moyangnya. Itu ternyata dia menghasilkan, setelah dikelompokkan dengan teliti gitu ya, menghasilkan 14 spesies burung finch ya, yang berbeda. Perbedaan ini ada hubungannya dengan perbedaan jenis makanan. Ya, nih. Jenis makanannya ini beda-beda. Ya, burung tersebut kan awalnya itu mengadakan migrasi gitu ya, perpindahan menuju Galapagos. Dan di lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan hidup nenek moyangnya kan di Amerika Selatan gitu ya. Itu berbeda lingkungannya dengan yang di Kepulauan Galapagos.
ya. Maka terjadi perubahan bentuk paruhnya, ya. Jadi seperti ini. Nah, lalu ada berbagai jenis, ya. Padahal ini adalah sama-sama spesies burung finch, ya, dengan paruh yang bermacam-macam. Nah, atas dasar ini, ya, maka Darwin mencetuskan teori evolusi berdasarkan seleksi alam. Ya, setelah Darwin melakukan menyelesaikan perjalanannya dan kembali ke Inggris, ia banyak mempelajari geologi, terutama tentang fosil. Buku yang mempunyai pengaruh besar terhadap pikiran Darwin adalah Principles of Geology. Ya. Kemudian ada beberapa tokoh, ya, yang mempengaruhi munculnya hipotesis Darwin. Ini kayaknya di buku tidak dituliskan, ya. Namanya adalah Charles Lyell dan Robert Malthus. Ya, ini tadi yang saya bilang Principle of Geology, ya, namanya. Penulisnya. Oke. Kemudian menurut Darwin, seleksi dan pemuliaan hewan dan tanaman yang baik adalah merupakan langkah-langkah ke arah terjadinya suatu jenis hewan dan tanaman baru dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian dia menyusun suatu buku yang berjudul dengan On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Ya, dan didasarkan pada pokok-pokok pikiran Darwin. Yang pertama bahwa Darwin itu menganggap tidak ada dua individu yang sama. Benar nggak? Kita juga setuju, ya. Tidak ada dua individu pun yang sama. Pasti berbeda. Kembar pun berbeda. Setiap populasi berkecenderungan bertambah banyak. Ya, karena setiap makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Ini sepakat, ya. Lalu untuk berkembang biak itu perlu makanan. Benar. Kalau nggak ada makanan nggak bisa hidup. Nggak percaya, ya buktikan. Ya, nggak usah makan, pasti mati. Kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Ya, nah ada kalanya pasti ada misalnya bencana gitu, ya. Itu bisa menghambat pertumbuhan populasi. Mungkin ada yang steril, ya, lalu terhenti. Adanya variasi individu di dalam satu keturunan ini tadi, ya, mengakibatkan tidak ada individu yang sama. Kemudian bertambah banyaknya populasi itu karena di sini, ya. Kemudian perjuangan spesies untuk bertahan hidup, ya, ini untuk memperebutkan makanan juga. Adanya kenyataan bahwa individu yang berbeda itu melahirkan keturunan yang berbeda dan hanya individu yang cocok dengan lingkungannya dia yang bisa bertahan hidup. Ya, itu adaptasi, ya. Bahwa evolusi itu berjalan melalui seleksi alam, ya. Lalu setelah dia memunculkan teori itu ada tokoh-tokoh berikutnya, ada dua tokoh yang ikut juga mencetuskan teori evolusi, yaitu Lamarck dan Weismann. Ya, maka di halaman 224 di buku kamu itu diperlihatkan pro kontranya tentang teori evolusi itu. Yang pertama adalah Lamarck versus Weismann. Ya. Alam sekitar lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Nah, ini teorinya siapa nih? Ya, teorinya Lamarck. Kemudian sifat-sifat yang didapat akan diwariskan pada keturunannya. Kemudian organ yang digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Ini teorinya Lamarck, ya. Tapi Weismann mengawinkan 2 ekor tikus yang sudah dipotong ekornya. Ternyata keturunan mereka tetap berekor panjang. Nah, ini bisa dicoba, ya, kalau kalian penasaran nih, ya.
Coba aja tikusnya sejak kecil itu ekornya udah diikat ya, sehingga dia nggak berkembang, bahkan mungkin putus ya, atau ya ini agak sadis juga ya, dipotong ekornya kemudian dikawinkan sesama yang sudah ekornya buntung gitu ya. Tapi hasilnya tetap panjang dan sampai ke 20 generasi ya hasilnya masih tetap panjang. Berarti apa yang dikatakan Lamax itu nggak benar bahwa sifat yang didapat dari lingkungan itu diturunkan ke diwariskan ke keturunannya. Itu kurang sependapat. Ya, buktinya Wisman begitu ya mengawinkan tikus yang sudah dipotong. Kan artinya perubahan ekor itu kan diperoleh dari perlakuan lingkungan ya, meskipun itu kita potong gitu ya. Ya, kita anggap itu adalah perlakuan dari lingkungan. Nah, lalu Lamax mengatakan atau dia memberikan contohnya itu adalah tentang jerapah ya, tentang jerapah. Penelitiannya pada jerapah. Kalau kalian lihat di halaman 225 di bagian gambar 9.19 ya. Lamax itu mengatakan bahwa semula jerapah berleher pendek. Nah, karena makanannya yang berupa daun itu makin berkurang, maka dari generasi ke generasi leher jerapah semakin panjang untuk lehernya jadi memanjang gitu ya. Awalnya pendek. Untuk apa kok memanjang? Karena dia harus menjangkau daun-daun yang posisinya semakin tinggi letaknya. Ya, dia ada di yang bawah sudah habis. Itu menurut Lamax. Tapi Darwin menyanggahnya. Ya, populasi jerapah itu memang heterogen. Ya, ada yang leher pendek, ada yang leher panjang. Nah, pada saat kompetisi mendapatkan makanan, jerapah yang berleher panjanglah yang bertahan. Hingga saat ini berleher pendek udah nggak ada, lenyap secara perlahan-lahan. Maka yang ada sekarang adalah leher jerapah itu panjang. Nah, itu menurut Darwin. Nah, kalau menurut kalian bagaimana ya? Kalau kalian mungkin punya pemikiran sendiri, ya silahkan ya. Jadi seperti itu. Jadi logikanya kalau Lamax itu mengatakan bahwa leher jerapah itu pendek, lalu dia memanjangkan karena untuk memanjangkan lehernya maksudnya untuk menjangkau makanan yang adanya yang tinggi. Tapi kalau Darwin enggak. Kalau Darwin mengatakan bahwa jerapah itu memang ada yang pendek, ada yang leher panjang. Ada dua tipe. Nah, yang panjang inilah yang sampai sekarang masih ada karena dia masih bisa bertahan hidup ya, dapat makanan dari yang pohon-pohon tinggi. Nah, seperti itu. Itu teori Lamarck vs Darwin. Nah, seperti ini kan yang digambar di buku kamu lebih jelas tuh ya. Gambar 9.19. Oke. Lalu Lamarck juga mengatakan bahwa setelah lehernya panjang itu, apa yang dia peroleh karena memanjangkan lehernya itu, dia diturunkan keturunan berikutnya, maka sampai sekarang lehernya panjang. Ya, itu teori Lamarck. Nah, sekarang Darwin sama Weismann gimana? Weismann itu sebenarnya lebih menjelaskan pandangan tentang Darwin yang tentang seleksi alam. Menurut Weismann, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik, ya, yang resesif yang tidak dimunculkan, sedangkan yang dominan itu lebih dimunculkan. Ya, ini menurut Weismann mendukung teorinya Darwin. Ya, jadi yang dimunculkan pada keturunan berikutnya itu adalah sifat-sifat yang dominan. Ya. Sebenarnya Weismann tidak menentang pandangan Darwin, tetapi jauh lebih menjelaskan bahwa pandangan Darwin mengenai seleksi alam berpendapat bahwa
Perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya memang ya. Jadi menolak kan tadi, menolak pada teorinya Lamarck. Evolusi menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jelasnya, itu sifat leher panjang atau pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Itu menurut Weismann ya. Gen yang dominan yang berleher panjang, nah itu lebih lebih apa ya diwariskan, lebih banyak diwariskan dibanding gen resesif, yaitu yang berleher pendek. Ya. Nah, makanya ketika diturunkan ke keturunan selanjutnya, ya leher panjang yang ada. Karena kan dia dominan. Nah, itu penjelasan Weismann berkaitan dengan gen yang sifat yang diturunkan. Jadi, saya bisa menyimpulkan ketiga tokoh itulah yang memunculkan teori evolusi dan segala perdebatannya. Nah, di situ ada pro kontranya ya. Tapi itu adalah lebih memantapkan kita bagaimana. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.